Dalam tradisi Islam, Yohanes saudara Yakobus tidak dikenal secara khusus, sehingga kisah hidupnya seperti yang ada dalam tradisi Kristen tidak tercatat dalam Al-Quran atau hadits. Dalam Islam, kisah para pengikut Nabi Isa yang paling dikenal adalah kelompok Hawariyun. Namun mereka tidak disebutkan secara rinci nama per nama. Di suatu desa kecil di wilayah Galilea, hiduplah seorang pemuda bernama Yohanes. Ia adalah putra dari keluarga nelayan yang sederhana, dan sejak kecil terbiasa membantu ayahnya menangkap ikan di danau. Yohanes memiliki seorang saudara bernama Yakobus, dan keduanya dikenal sebagai saudara yang tak terpisahkan, selalu bersama dalam suka dan duka. Mereka dibesarkan dengan nilai-nilai ketekunan dan kesederhanaan, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Pada suatu hari, kehidupan Yohanes dan Yakobus berubah selamanya ketika mereka mendengar tentang seorang pria yang berbicara tentang ajaran baru, seorang nabi yang melakukan mukjizat luar biasa bernama Isa. Mereka mendengar bahwa Isa menyembuhkan orang sakit, memberikan penglihatan kepada yang buta, dan bahkan membangkitkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yohanes dan Yakobus merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kehidupan mereka yang biasa. Hati mereka tergerak untuk mencari kebenaran yang disampaikan oleh Isa. Ketika akhirnya mereka bertemu Isa, hati mereka dipenuhi oleh kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Isa bukan sekadar seorang guru biasa, tutur katanya penuh hikmah dan kasih. Isa mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya hidup dengan kebenaran. Ia mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tulus dan ikhlas. Yohanes dan Yakobus menjadi dua dari banyak pengikut setia Isa yang dalam Islam dikenal sebagai Hawariyun. Yohanes sangat bersemangat belajar dari setiap perkataan Isa. Ia menjadi saksi banyak mukjizat yang dilakukan Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat-mukjizat itu menguatkan iman Yohanes dan para pengikut lainnya bahwa Isa benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa cahaya kebenaran. Salah satu peristiwa yang sangat membekas dalam hati Yohanes adalah ketika para pengikut Isa meminta tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan dari langit. Isa berdoa dengan khusyuk, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidangan itu pun turun. Peristiwa ini semakin memperkuat iman Yohanes, meyakinkan dirinya bahwa ia berada di jalan yang benar. Namun, perjalanan bersama Isa tidak selalu mudah. Yohanes dan saudara-saudaranya menghadapi tantangan dan ancaman dari otoritas yang merasa terancam dengan ajaran Isa. Meski begitu, Yohanes tetap teguh dalam keyakinannya. Ia berjanji akan setia kepada Isa dan terus mendukung perjuangannya untuk menyebarkan kebenaran, apapun risikonya. Yohanes menyaksikan bagaimana Isa selalu mengingatkan mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dosa. Ketika tekanan dari otoritas semakin berat, Isa sering berdoa bersama mereka, menguatkan hati dan mengingatkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat. Di saat-saat genting, Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, meninggalkan para pengikutnya dengan tugas besar untuk menjaga dan meneruskan ajarannya. Setelah Isa diangkat, Yohanes dan saudara-saudaranya terus berjuang menyebarkan ajaran Isa meskipun mereka harus menghadapi banyak kesulitan. Yohanes percaya bahwa tugasnya sebagai pengikut setia Isa belum selesai. Dengan penuh keyakinan, ia melanjutkan dakwah, membawa pesan kebenaran, dan menyerukan agar manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yohanes, seperti para pengikut lainnya, menjadi saksi yang hidup dari perjalanan iman yang luar biasa, mengingatkan kita bahwa kebenaran dan keimanan sejati adalah jalan yang penuh ujian, tetapi selalu indah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yohanes
salah satu dari 12 murid Yesus, adalah tokoh penting dalam sejarah Kristen. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Yohanes. Yohanes Pembaptis. Meski memiliki nama yang sama, Yohanes Pembaptis berbeda dengan Yohanes murid Yesus. Yohanes Pembaptis dikenal sebagai pendahulu Yesus yang membaptis orang-orang di Sungai Yordan, termasuk Yesus sendiri. Yohanes murid Yesus seringkali dianggap sebagai salah satu pengikut pertama yang mengikuti Yesus setelah dipertemukan oleh Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Yohanes sangat dekat dengan Yesus dan sering disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ia adalah saksi banyak mukjizat Yesus, termasuk transfigurasi Yesus di gunung, serta menjadi saksi utama dalam peristiwa penyaliban. Suatu hari, terdengarlah kabar tentang seorang nabi baru yang telah muncul di tengah-tengah mereka, bernama Isa. Nabi Isa dikenal sebagai sosok yang penuh kasih dan mampu melakukan mukjizat yang luar biasa. Yohanes dan Yakobus mendengar bahwa Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan kembali orang yang mati, dan mengajarkan ajaran yang mengingatkan mereka pada nabi-nabi terdahulu, ajaran tentang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ketika Isa datang ke Galilea, Yohanes dan Yakobus mendekatinya dengan rasa ingin tahu yang besar. Mereka terpesona oleh kelembutan kata-katanya dan kekuatan pesannya. Isa berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kasih sayang, pengampunan, dan harapan. Bagi Yohanes, setiap kata yang keluar dari mulut Isa adalah seperti air yang menyirami hati yang haus akan kebenaran. Yohanes dan Yakobus memutuskan untuk mengikuti Isa kemanapun ia pergi. Mereka menjadi bagian dari kelompok Hawariyun, para pengikut setia yang membantu Isa dalam menyebarkan risalahnya. Perjalanan mereka tidaklah mudah, tetapi mereka tahu bahwa mereka sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, di sebuah desa yang miskin, mereka menyaksikan Isa menyembuhkan seorang anak kecil yang lumpuh sejak lahir. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa memegang tangan anak itu, dan seketika anak itu dapat berjalan. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini tersentuh hatinya, dan semakin banyak yang beriman kepada ajaran Isa. Bagi Yohanes, ini adalah bukti nyata bahwa Isa adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Perjalanan bersama Isa tidak hanya penuh dengan mukjizat, tetapi juga dengan ujian iman. Para Hawariyun sering menghadapi cemoohan, ancaman, dan bahkan penganiayaan dari mereka yang tidak setuju dengan ajaran Isa. Meski begitu, Yohanes tidak pernah gentar. Ia percaya bahwa bersama Isa, ia sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi umat manusia. Di suatu hari yang penuh ujian, para pengikut Isa sedang berada di suatu tempat yang sepi. Mereka lelah dan lapar setelah melakukan perjalanan panjang untuk menyampaikan dakwah. Para Hawariyun, termasuk Yohanes, meminta Isa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan tanda kekuasaannya dengan menurunkan makanan dari langit. Isa berdoa dengan penuh khusyuk, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan pun diturunkan. Peristiwa ini membuat iman Yohanes dan para pengikut lainnya semakin kuat. Mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka. Namun, ancaman dari otoritas Yahudi dan Romawi semakin menjadi-jadi. Isa dipandang sebagai ancaman karena ajarannya yang dianggap mengusik kedudukan para pemimpin agama. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang gelap, Isa mengingatkan para Hawariyun
bahwa ia akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dan meninggalkan mereka. Isa memberi mereka pesan terakhir, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teruslah menyebarkan kebenaran, dan jangan takut meskipun dunia seolah menentang mereka. Ketika Isa diangkat ke langit, Yohanes merasakan kekosongan yang mendalam, namun ia juga tahu bahwa tugasnya belum selesai. Bersama Yakobus dan para pengikut setia lainnya, Yohanes melanjutkan ajaran Isa, memberitakan pesan damai, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kepada semua orang yang mereka temui. Mereka menghadapi banyak tantangan, namun semangat Isa selalu hidup dalam hati mereka. Yohanes terus mengingat kata-kata Isa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang-orang yang sabar. Dengan semangat itu, Yohanes dan para pengikut setia lainnya mengabdikan hidup mereka untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran, memastikan bahwa pesan Isa akan selalu diingat selamanya. Peristiwa penyaliban Yesus. Yohanes adalah satu-satunya murid yang hadir saat penyaliban Yesus di Golgota. Pada saat itu, Yesus mempercayakan ibunya, Maria, kepada Yohanes untuk dijaga, menunjukkan kedekatan mereka. Dalam ajaran Islam, kisah penyaliban Nabi Isa berbeda dari yang diceritakan dalam tradisi Kristen. Menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak disalib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, dan seseorang yang menyerupai Isalah yang disalib. Namun, saya akan menceritakan versi ini dengan gaya narasi yang menggambarkan perspektif Islam, mengisahkan pengalaman Yohanes, saudara Yakobus, sebagai salah satu pengikut setia Nabi Isa dalam peristiwa tersebut. Di kota Yerusalem yang sedang diliputi ketegangan, suasana terasa mencekam. Di setiap sudut kota, terdengar bisik-bisik tentang Nabi Isa, seorang nabi yang mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan banyak mukjizat. Namun, ajarannya membuat para pemimpin agama gelisah dan otoritas Romawi semakin resah. Kabar tersebar bahwa mereka merencanakan sesuatu yang besar untuk menghentikan Isa dan para pengikutnya. Yohanes, saudara Yakobus, adalah salah satu dari pengikut setia Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun. Ia telah mengikuti Isa sejak lama, menyaksikan setiap mukjizat dan mendengarkan setiap ajaran yang menyejukkan hati. Namun, hari ini ada rasa cemas yang membayangi hatinya. Ia tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang direncanakan, dan ia merasa tak berdaya. Di sebuah rumah yang sederhana, Isa berkumpul bersama para pengikutnya. Mata Isa tampak tenang, namun ada ketegasan dalam suaranya saat ia berbicara. Isa mengingatkan mereka untuk tetap beriman dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi ujian yang akan datang. Yohanes mendengarkan dengan seksama, merasakan getaran dari setiap kata-kata Nabi yang sangat ia cintai. Isa berkata bahwa ia akan segera meninggalkan mereka dan tugas para Hawariyun untuk meneruskan ajarannya. Malam itu, Isa berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yohanes berdiri di sampingnya, merasakan kedamaian yang luar biasa, meskipun di luar sana bahaya semakin dekat. Tak lama kemudian, segerombolan pasukan datang, dipimpin oleh seorang pria yang dikenal oleh semua, seorang pengkhianat yang menunjukkan lokasi mereka. Mereka menangkap Isa, atau setidaknya itulah yang mereka kira. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat orang yang menyerupai Isa terlihat seperti dirinya, sehingga pasukan itu salah menangkap. Isa sebenarnya diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu juga, menghindarkan beliau dari kezaliman yang direncanakan musuh-musuhnya. Namun, para pengikut Isa, termasuk Yohanes, tidak segera memahami apa yang terjadi.
Di pagi hari berikutnya, kerumunan orang berdesakan di jalanan menuju tempat eksekusi. Yohanes dan Yakobus berada di tengah orang banyak. Hatinya hancur melihat sosok yang mereka kira adalah Isa sedang dibawa menuju salib. Yohanes merasakan kesedihan yang mendalam, tapi ia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekuatan. Ia tidak bisa memahami mengapa ini harus terjadi, tetapi ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih besar. Di tengah kerumunan itu, ketika orang-orang berteriak dan mencemooh, Yohanes merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyadari bahwa wajah yang ia lihat di salib tidak memiliki keteduhan dan kelembutan yang biasa terpancar dari Isa. Ada sesuatu yang berbeda, seakan-akan sosok itu bukanlah nabi mereka. Dalam hatinya, Yohanes yakin bahwa Isa tidak mungkin dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalami nasib seperti ini. Di saat itulah bisikan ilham masuk ke dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan Isa dari penyaliban. Yohanes tersadar bahwa Isa tidaklah mati, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkatnya ke langit, dan ini adalah bukti nyata dari kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nabinya. Sosok yang tergantung di sana hanyalah seseorang yang menyerupai Isa, dijadikan demikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian bagi umat manusia. Perasaan kehilangan yang sebelumnya mencekam hati Yohanes perlahan berubah menjadi rasa syukur. Ia menyadari bahwa meski Isa tidak lagi berada di sisi mereka secara fisik, ajarannya akan terus hidup dalam hati mereka. Yohanes bertekad untuk meneruskan pesan Isa, mengingat setiap ajarannya, dan terus menyampaikan kebenaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua orang yang mau mendengarkan. Setelah peristiwa itu, Yohanes dan Yakobus bersama dengan para pengikut setia lainnya melanjutkan perjuangan Isa. Mereka menghadapi banyak tantangan, namun dengan keyakinan bahwa Isa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak pernah gentar. Bagi Yohanes, perjalanan imannya baru saja dimulai, sebuah perjalanan yang akan ia tempuh dengan keteguhan hati, berbekal ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa, dan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang. Peristiwa Transfigurasi. Yohanes bersama dengan Petrus dan Yakobus menyaksikan transfigurasi Yesus, di mana Yesus berubah rupa di hadapan mereka dan berbicara dengan Musa dan Elia. Dalam Islam, peristiwa transfigurasi Nabi Isa seperti yang diceritakan dalam tradisi Kristen tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadits, di mana Isa adalah seorang nabi yang mulia dan pengikut setianya, termasuk sosok Yohanes, saudara Yakobus, memiliki pengalaman spiritual mendalam saat mengikuti Isa. Yohanes dan Yakobus, dua bersaudara yang selalu bersama, adalah di antara para pengikut setia Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun. Mereka meninggalkan kehidupan sederhana sebagai nelayan untuk mengikuti Isa, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyeru manusia kepada jalan kebenaran. Isa bukan hanya seorang nabi, ia adalah pembimbing yang dengan lembut menuntun mereka kepada keimanan yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Isa mengajak Yohanes, Yakobus, dan seorang murid lainnya untuk pergi bersamanya ke sebuah tempat yang sunyi di atas bukit. Hari itu terasa berbeda. Udara sejuk dan tenang, serta sinar matahari memancarkan kehangatan yang menyelimuti mereka. Isa tidak berkata banyak, namun ketenangan yang terpancar dari wajahnya memberikan kedamaian bagi para muridnya. Mereka mendaki bukit dengan penuh harap, tidak tahu bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Setelah mencapai puncak, Isa meminta para murid untuk berdoa dan memohon ampunan Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Yohanes merasakan ketenangan yang sangat dalam di tempat itu. Ia menutup matanya, berdoa dalam hening, merasakan dekatnya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar mereka. Saat ia membuka matanya, pemandangan di hadapannya membuatnya tercengang. Isa berdiri di tengah cahaya terang yang tidak biasa, seolah-olah sinar matahari menyatu dengan tubuhnya. Wajah Isa bersinar lebih cerah daripada biasanya. Matanya memancarkan kasih sayang dan kekuatan yang membuat hati Yohanes bergetar. Yohanes merasa seakan-akan Isa tidak lagi hanya seorang nabi, tetapi menjadi bukti nyata dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke dunia. Cahaya itu begitu terang dan indah, namun tidak menyilaukan. Di saat itu, Yohanes merasa seperti berada di surga, seolah-olah tabir dunia tersingkap, dan ia bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada sebelumnya. Isa mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Doa-doanya adalah ungkapan syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Yohanes melihat bahwa Nabi Isa yang selama ini mereka kenal adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dicintainya, dan momen itu adalah pengingat bahwa setiap mukjizat, setiap ajaran adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Di tengah peristiwa ini, Yohanes juga melihat sosok-sosok lain yang muncul dalam cahaya itu, seolah-olah mereka adalah nabi-nabi terdahulu yang menyertai Isa. Meski Islam tidak menyebutkan peristiwa seperti ini secara spesifik, bagi Yohanes ini adalah pengalaman yang menguatkan iman, seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan betapa agungnya Isa sebagai utusannya. Ketika cahaya itu meredup, Isa kembali tampak seperti biasa. Namun, momen tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Yohanes. Isa menatap mereka dan berkata, "Jangan pernah ragukan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian lihat adalah bukti kekuasaannya yang tiada batas. Tetaplah teguh dalam iman dan sampaikan kebenaran kepada mereka yang belum mengetahuinya." Yohanes dengan hati yang penuh syukur menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Cahaya itu bukan sekadar fenomena alam, melainkan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan keistimewaan Isa sebagai nabi. Peristiwa ini menguatkan Yohanes dan Yakobus untuk terus mengikuti Isa, tidak peduli seberapa besar rintangan yang akan mereka hadapi. Sejak hari itu, Yohanes selalu mengingat peristiwa di bukit itu sebagai pengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayangnya kepada para hambanya yang taat. Ia melanjutkan perjalanan imannya bersama Isa dengan tekad untuk tetap setia dan mengajak sebanyak mungkin orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah narasi kisah Yohanes saudara Yakobus yang menyaksikan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa. Peristiwa ini, meskipun tidak tercatat dalam teks Islam, tetap bisa menginspirasi kita tentang kekuatan iman dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Penulisan Kitab Injil Yohanes. Yohanes diyakini sebagai penulis Injil Yohanes yang mencatat banyak ajaran dan mukjizat Yesus dengan perspektif yang mendalam tentang teologi dan makna ilahi Yesus sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, tidak ada pengakuan tentang penulisan kitab Injil Yohanes sebagaimana yang dikenal dalam tradisi Kristen. Islam memandang Injil sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa, Yesus, dalam bentuk wahyu, bukan sebagai karya tulisan para murid. Namun, narasi berikut ini mencoba menggambarkan kisah yang menggambarkan seorang murid setia yang merefleksikan ajaran Nabi Isa tanpa klaim tentang penulisan kitab, tetapi lebih sebagai perjalanan spiritual seorang pengikut. Di tengah malam yang tenang,
Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Yerusalem, Yohanes duduk termenung. Cahaya bulan menerangi ruangan kecil itu, menciptakan bayangan lembut di dinding. Yohanes, saudara Yakobus, adalah seorang pengikut setia Nabi Isa, salah satu dari Hawariyun yang telah menyaksikan mukjizat dan kebijaksanaan Nabi yang sangat ia hormati. Malam ini, hatinya dipenuhi dengan ingatan-ingatan tentang perjalanan bersama Isa yang begitu menginspirasi. Sejak mengikuti Isa, Yohanes telah menyaksikan banyak peristiwa luar biasa. Ia melihat Isa menyembuhkan orang sakit, memberi penglihatan kepada yang buta, dan bahkan menghidupkan kembali mereka yang sudah mati. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukjizat yang dilakukan Isa selalu diiringi dengan pesan bahwa segala kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Isa adalah utusannya yang menyampaikan kebenaran. Yohanes merasa sangat terberkati menjadi bagian dari perjalanan spiritual ini. Malam itu, Yohanes merenungkan ajaran-ajaran Isa yang begitu kuat menggema dalam jiwanya. Isa mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, dan bahwa kasih sayang, pengampunan, dan kebaikan adalah inti dari segala perbuatan manusia. Ajaran Isa selalu mengingatkan mereka untuk tidak mencari kemuliaan duniawi, tetapi berfokus pada kehidupan yang kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perkataan Isa seolah menjadi nyala api yang menerangi hati para pengikutnya, termasuk Yohanes. Dengan hati yang penuh cinta dan rasa syukur, Yohanes mulai merenungkan pengalaman-pengalaman bersama Isa. Ia ingin agar ajaran-ajaran yang ia dengar dan saksikan tidak hilang begitu saja, tetapi terus hidup di hati para pengikut, bahkan setelah Isa diangkat ke langit. Meski Islam tidak mengakui bahwa murid-murid menuliskan wahyu dalam bentuk kitab, Yohanes merasa perlu untuk menceritakan kembali setiap ajaran yang ia pelajari sebagai bentuk refleksi dan pengingat. Di tengah keheningan malam, Yohanes mengingat kisah Isa yang menyentuh hati. Ia mengenang saat Isa mengajarkan pentingnya kasih sayang dan pengampunan di antara sesama manusia. Isa sering berkata, "Kasihilah sesamamu, karena kasih adalah cerminan dari kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita." Yohanes tersentuh oleh ajaran ini yang mendorong manusia untuk hidup dalam harmoni dan saling membantu. Yohanes juga merenungkan mukjizat-mukjizat yang dilakukan Isa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keajaiban adalah bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda bahwa Isa benar-benar utusan yang membawa pesan penting. Yohanes merasa setiap mukjizat adalah pelajaran bagi mereka untuk selalu mempercayai rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika dunia terlihat penuh dengan tantangan, dengan mata tertutup, Yohanes berdoa dalam hati, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberinya kekuatan untuk meneruskan ajaran Isa. Ia tidak menulis kitab atau menggubah ayat, tetapi menyimpan semua kenangan itu di dalam hatinya, bertekad untuk mengajarkan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Bagi Yohanes, menjaga ajaran Isa adalah tugas suci yang harus ia lakukan hingga akhir hidupnya. Ia berbicara kepada para pengikut lainnya, menceritakan kembali apa yang ia ingat dan pelajari dari Isa. Setiap kali ia berbicara, Yohanes merasa Isa hadir bersamanya, seolah-olah kata-kata Isa masih bergema di udara. Para pengikut mendengarkan dengan seksama, menyimpan setiap cerita dan nasihat dalam hati mereka, dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Kisah Yohanes tidak pernah diukir dalam lembaran kitab, tetapi dalam hati setiap orang yang mendengar ceritanya. Setiap nasihat, ajaran, dan mukjizat Isa
menjadi warisan yang terus hidup meski waktu berlalu. Yohanes menjalani hidupnya dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak pernah hilang, tetapi terus mengalir melalui setiap jiwa yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demikianlah, Yohanes saudara Yakobus terus menjaga ajaran Isa, bukan sebagai penulis, tetapi sebagai seorang saksi setia yang meneruskan cahaya iman kepada dunia. Cahaya itu, dalam bentuk cerita dan pengajaran, menjadi warisan yang lebih abadi dari sekadar tulisan, sebuah cahaya yang akan terus menerangi hati manusia hingga akhir zaman. Kitab Wahyu. Yohanes juga dikenal sebagai penulis Kitab Wahyu yang ditulis ketika ia diasingkan di Pulau Patmos. Kitab ini berisi penglihatan tentang akhir zaman, penghakiman terakhir, dan kedatangan Yesus kedua kali. Masa pengasingan di Patmos. Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos selama masa pemerintahan Kaisar Romawi Domitianus, di mana ia menerima visi yang kemudian ditulis dalam Kitab Wahyu. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan peran penting Yohanes sebagai saksi dan pelayan Yesus, baik selama hidupnya maupun setelah kebangkitannya. Kisah Yohanes dan saudaranya Yakobus membawa banyak pelajaran berharga yang relevan untuk kaum muslim, terutama dalam hal keteguhan iman, kesabaran menghadapi cobaan, serta pentingnya dakwah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah ini, kita dapat merenungkan beberapa tujuan utama yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup, khususnya dalam konteks iman Islam. Dalam menghadapi kehidupan yang penuh tantangan, kisah Yohanes dan Yakobus menjadi cerminan bagi umat Islam tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menegakkan kebenaran. Meskipun mereka harus menghadapi penganiayaan dan pengasingan, mereka tetap bertahan dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memberikan contoh kepada kaum muslim bahwa dalam setiap kesulitan selalu ada hikmah yang dapat diambil, dan ujian yang dihadapi di dunia adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya. Kisah Yohanes dan Yakobus memberikan pelajaran mendalam bagi kaum muslim tentang pentingnya kesabaran, keteguhan iman, dan pengorbanan dalam menyebarkan kebenaran. Setiap ujian yang datang merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat iman dan membawa kita lebih dekat kepadanya.